Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan harian pada hari Jumat 11 Maret 2022 diambil dari Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah mendengarkan sebuah meme yang tidak suka dengan aturan. Dia mengatakan cuman satu aturan, yaitu tidak ada aturan. Ini menggambarkan orang yang begitu sulit menerima aturan, tidak suka diatur, ingin hidup bebas, bahkan memberikan alasan HAM bahwa manusia adalah manusia yang bebas, sehingga tidak perlu diatur. Sehingga orang itu akan menginginkan bebas yang sejadi-jadinya. Padahal menurut paham orang yang mengerti dengan HAM, kebebasan adalah bebas yang bertanggung jawab. Saya pernah melihat sebuah iklan di media sosial, iklan video. Dia mengatakan di dalam iklan tersebut karena dia ditilang polisi, akhirnya dia ingin supaya di dunia ini polisi dihapuskan dari muka bumi. Tetapi permintaan tersebut akhirnya dituruti, akhirnya tidak ada polisi lagi di dunia ini. Tetapi apa yang terjadi di dalam iklan video ini, setelah tidak ada polisi, orang dengan kekuatannya, dengan kebebasannya, menindas orang lain, membunuh dengan seenaknya, menghakimi dengan seenaknya, kerusuhan yang begitu sebebas-bebasnya. Bahkan kalau kita ingat peristiwa Mei, begitu mencekam ketika orang diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Oleh sebab itu, di dalam teks ini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan perlu adanya aturan hukum. Apa fungsi dari aturan hukum itu? Untuk menciptakan keadilan, bukan untuk membuat orang terantai, bukan membuat orang menjadi terkurung. Tetapi memang banyak sekali orang yang tidak suka dengan hukum, menganggap hukum ini runcing ke bawah, tumpul ke atas. Oleh sebab itu melalui perikop ini ingin mengatakan taatilah hukum bukan untuk orang yang rendah, bukan tidak untuk orang yang sukses atau orang yang memiliki jabatan. Semua orang dikatakan taatilah hukum, apapun profesimu, apapun jabatanmu, apapun strata sosialmu, semua dikatakan taatilah hukum. Yang kedua, yang sering menjadi kesalahpahaman di sini adalah ketika dikatakan keadilan. Orang beranggapan ketika orang menyatakan adil, maka sama rata. Padahal tidak mungkin yang adil itu sebenarnya sama rata. Sebagai ilustrasi seperti ini Bapak Ibu, seorang bapak memiliki 3 orang anak. Satu anak yang paling besar dia sudah SMA, yang kedua SMP, dan yang terakhir masih anak bayi atau masih balita. Ketika bapak itu pulang dari tempat kerjanya, dia membeli sebuah roti, sepotong roti untuk menjadi oleh-oleh. Kalau kita memakai prinsip keadilan, maka roti itu akan dibagi rata 3 sama besarnya. Tetapi ternyata menurut firman ini bukan itu keadilan. Kenapa saya katakan seperti itu? Anak bayi tentu belum bisa banyak memakan roti itu. Anak SMP pun pasti hanya bisa setengah dari roti itu dia makan.
Dan anak SMA yang harus memiliki kekuatan yang lebih besar, dia pasti butuh roti yang lebih banyak. Artinya keadilan adalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan yang dia butuhkan. Di sini terkadang orang sulit untuk mengatakan keadilan karena dia merasa semua dia butuh, akhirnya tidak ada lagi rasa keadilan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di firman ini, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Maka ketika kehidupan itu memiliki hukum, maka itu juga harus adil sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu dikatakan di sini yang menarik, bahwa dikatakan taatilah hukum terlebih dahulu, maka keadilan dan keselamatan itu akan datang dinyatakan. Artinya yang ingin dinyatakan bukan manusia menerima keadilan dulu baru menegakkan keadilan. Tetapi harus terlebih dahulu menegakkan hukum dan keadilan, maka itu akan dinyatakan. Artinya apapun yang kita alami, walaupun kita merasa seperti tidak adil yang kita alami, walaupun kita merasa seperti tidak merasa yang kita inginkan, tetapi kita tetap harus menegakkan hukum dan keadilan itu. Soal kapan dinyatakan kepada kita, itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi di dalam firman ini dinyatakan bahwa hukum itu, keadilan yang daripada Tuhan, keselamatan yang akan dari Tuhan pasti akan dinyatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah di dalam kehidupan kita terus menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, jangan lupa menjaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu agar menegakkan dan menaati hukum dan keadilan. Biarlah kami menjadi orang yang benar-benar dapat membuat hukum dan adil bukan melihat rupa atau wajah, tetapi sama semua di mata kami dan kami menegakkan itu tanpa memandang bulu. Dan biarlah kami juga menegakkan itu di dalam kehidupan kami lepas pribadi, supaya kami menjadi manusia yang teratur, manusia yang mudah diatur dan membentuk kehidupan yang teratur. Inilah doa kami ya Tuhan, ajarlah kami agar kami dapat menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.